Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amin. Jemaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu. Pada malam hari ini ada beberapa bahasan yang harus kita jawab, dan juga kita akan sedikit menjelaskan dari beberapa yang sudah kita uraikan di minggu lalu. Maka pada malam hari ini kita harus menyimpulkan, karena sesuatu yang kita jelaskan secara terurai maka harus menjadi suatu kesimpulan di dalam hal untuk bisa kita amalkan. Yang pertama-tama kita akan menjawab sedikit tentang bagaimana di dalam suatu acara, baik itu majelis maupun acara-acara keagamaan. Nah, ini sedang menjadi perbicaraan. Ada yang ketika di dalam suatu acara, baik majelis maupun dalam acara keagamaan, itu kata pembuka yang disebut dengan mukadimah, itu panjangnya bisa hampir lebih setengah jam. Ada itu. Maka ini penting diperhatikan. Orang khutbah pun kadang-kadang mukadimahnya panjang, isinya sedikit. Maka di dalam kaidah majelis ilmu, ilmu yang dicari itu adalah isi. Maka inilah kenapa alasan kita selalu membawa mukadimah-mukadimah pada suatu yang ringkas. Ya, mengucapkan sholawat, mengucapkan hamdalah, itu sudah sesuatu yang menjadi rukun di dalam setiap acara-acara ketika itu dimulai. Kemudian, apakah ilmu agama ini akan terbatas pada judul? Tidak ada ilmu agama itu yang bisa membatasi pada huruf dan kalimat. Ingat, ilmu yang Allah turunkan itu sangat sedikit, tapi tidak ada yang mampu untuk menggali semua ilmu yang Allah turunkan itu, walaupun umurnya ribuan tahun. Apalagi kita yang hanya puluhan tahun. Kembali kita masuk ke sesuatu yang sudah kita uraikan di minggu lalu, yaitu pada materi di bab haji, yaitu tentang umrah. Minggu lalu kita menjelaskan tentang lapisan-lapisan hati kita, di mana hati kita dibangun dari dasar, atau alasan hati kita itu ada karena hati merupakan rumahnya tubuh kita, tempat menyimpan semua memori. Memori apa? Bahwasanya lahirnya manusia ke muka bumi dari beberapa kitab hadis yang diriwayatkan di dalam oleh banyak riwayat atau rawi dalam kutubus sittah, bahwa manusia lahir ke bumi itu sudah melalui proses 77 pertanyaan di alam rahim. Jadi kita di alam rahim ini sudah sama semua. Apabila sudah menjawab 77 pertanyaan itu, maka baru kita lahir. Ini seorang luar biasa. Nah, sampai di detik malam ini kita duduk bersama adalah yang ingat pertanyaan 77 sejak di alam rahim. Itulah alasan sebab kenapa bayi itu lahir menangis.
Karena catatan itulah yang tidak bisa kita bawa lagi ke bumi ini. Setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini itu sudah melihat kehidupannya berjalan seperti apa dan di mana, lalu bagaimana ia berjalan. Ini sudah diungkapkan dengan. Jadi kita ini sebelum hidup di dunia itu sudah melihat kehidupan kita sebelumnya. Benar. Maka di akhir hidup kita dan kita pun nanti diperlihatkan. Ketika kita berada di alam rahim, kita diperlihatkan bagaimana ini loh nantinya kehidupan engkau di dunia seperti ini. Itu sudah diperlihatkan. Maka nantinya kita ketika akan meninggalkan dunia yang disebut dengan gambaran, yaitu sesuatu yang terjadi sebelum yang disebut dengan syu'aratul maut. Kita akan diperlihatkan lagi bagaimana kehidupan kita ini di akhir yang membuat kita itu susah untuk menjawab. Jadi mau lahir kita sudah diperlihatkan. Kata Allah, ketika engkau susah, aku permudah. Ketika engkau lapar, aku beri rasa kenyang. Ketika engkau salah, aku tunjukkan kebenaran. Ketika engkau kotor, aku siapkan tempat untuk membersihkan. Itu sudah 77 pertanyaan. Nanti kita akan khusus untuk mempelajari di 77 pertanyaan. Lalu ada apa dengan 77 pertanyaan? Maka dengan dasar Al-Quran pun Allah letakkan ini di surah ke-77, yaitu Al-Mursalat ayat 25. Ini sangat luar biasa. Apa kata Allah di situ? Bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul? Sebahagian orang ini menerjemah bumi ini yang disebut dengan alam semesta. Maka tubuh kita inilah bumi. Aku menjadikan batang tubuh ini menjadi tempat berkumpul. Apa yang berkumpul? Kesalahan terkumpul sana, kebenaran terkumpul di sana, penyakit terkumpul di sana. Semua berkumpul di batang tubuh kita ini. Aku jadikan bumi sebagai tempat berkumpul. Allah letakkan di surah ke-77 Al-Mursalat ayat 25. Kemudian sebelumnya kita sudah mengungkapkan bahwasanya 113 surah terhimpun ke dalam 7 ayat Fatihah. Maka 7 ayat Fatihah ini menjelaskan kejadian atau membuka rahasia jadinya seorang yang disebut dengan insan atau manusia. Maka rumah atau letak memori yang disimpan yang disebut hati ini itu pun menjadi 7 lapisan, atau karakteristik hati itu menjadi 7 lapisan. Nanti kita akan gambarkan, kita akan menyimpulkan kajian kita atau pembahasan kita di minggu yang lalu. Kenapa? Kita harus menyimpulkan. Karena dari kesimpulan inilah kita akan bisa memutuskan apakah nantinya kita ini setelah ini suluk atau tidak. Karena akhir dari kehidupan kita ini sudah mendapat petunjuk nih semua. Kita sudah mendapat petunjuk. Akhir dari pengajian kita menyebutkan sebelum pulang di sini kemarin bahwa akan ada yang meninggal. Ya. Semua itu akan diberi petunjuk kepada kita. Kita diri pribadi, setiap ada yang meninggal, insya Allah mengetahui tanda. Ya kan? Tapi tidak disebutkan siapa yang meninggal. Kemarin kita masih ingat, kalau hidup itu gatal, ini kan hembusan napas tuh. Kalau napas tuh dihembuskan, habis. Tanda di sini berarti
isi keluarga. Berarti ada yang meninggal. Dan kemarin begitu kita ulik dari sini, hari apa itu? Hari Rabu, hari Kamisnya meninggal. Warnanya almarhum guru Mintuha Yus meninggal pas kita malam Rabu, malam Kamisnya itu meninggal. Sore Rabu itu meninggal. Pas sore Rabu itu meninggal. Nah, makanya kalau angin yang keluar dari tubuh, ya kan, itu rasa gatal itu sebenarnya tanda bagi kita. Maka itu tanda-tanda kelahiran. Ada yang melahirkan daripada sesuatu yang berhubungan nasabnya dengan kita keluarga. Itu sudah dipastikan. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari tanda-tanda ini? Kita mencoba mempelajari Allah menciptakan tadi manusia dengan proses 7 ayat Fatihah. Dari 7 ayat Fatihah Allah buatlah sebuah tempat yang disebut dengan hati, dan Allah buat lapisan daripada hati itu menjadi 7 lapisan. Nah, jadi kita akan simpulkan daripada 7 dan 7 ini. Ini kita otak-atik. Angka kepada huruf di dalam Al-Quran itu mau tambah, mau kali, mau kurang, mau di bagaimanapun, tetap dia akan kembali ke asal. Coba kita langsung bahas tentang proses kejadian manusia. Allah menggambarkan atau membuka rahasia diri manusia itu melalui 7 ayat Fatihah yang disebut dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Diberitakan bahwa Al-Fatihah adalah pembuka diri. Dari pembuka diri ini apa yang dibuka? Yang pertama, Allah membagi Fatihah ini menjadi 2. Ini harus diulang sedikit. Yang pertama ada yang disebut dengan hak hamba. Nah, jadi yang pertama Allah membagi dengan hak Allah dulu, yaitu ayat 1, 2, dan 3. Ketika 1, 2, dan 3 dikembalikan ke Allah, maka ayat 4, 5, 6, dan 7 adalah menjadi hak hamba. Nah, ini kita mempelajari rumus Fatihah. Ini hak Allah, ini sengaja kita garis 2 ini ke atas. Maka hak Allah ini disebut dengan alam roh. Dan apa ini kita sebut artinya alam roh. Ini kita sebut dengan alam dunia, atau alam zahir atau alam batin. Tapi lebih ringkasnya kita sebut dengan alam dunia. Kemudian Allah ciptakan lagi di diri itu ada yang disebut dengan hati atau Ka'bah. Karena kita membicarakan masalah takwa, lalu Ka'bah. Hal yang disebut dengan hati. Ada 7 lapisan hati. Yang pertama ada yang disebut dengan amarah. Yang kedua ada yang disebut dengan lawamah. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan mulhamah. Atau sini lebih dikenal lagi dengan bahasa lain sufiyah. Nah, kita beri batas lagi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan mutmainah.
Kemudian ada lagi yang disebut dengan rodiah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan morodiah. Yang ketujuh ada yang disebut dengan qadiyah. Nah, kita akan mengenali dari beberapa sifat ini. Ini kalau pada buku yang tebal ini ada pada halaman 159 hingga 161. Sudah ada penjelasan itu apa sih kategorinya. Tapi kalau kita ini hidup, ingin mengenali diri kita dengan bahasa-bahasa seperti ini, mengingat dan menghafalnya, pasti kehidupan kita itu akan lebih sulit. Apa aja lapisan hati, amarah, lawamah, saat ini kita hafal. Setelahnya kita akan hafal lagi, karena kita belajar itu tidak dituntut untuk menghafal nama-namanya. Kita kenali dari sifat tujuhnya ini yang kita harus kenal. Coba, amarah apa sih amarah? Amarah disebutkan ada yang termasuk daripada emosional. Emosional itu apa? Jadi orang ini penyarikan, padahal bukan penyarikan. Emosional itu seperti ini lah. Bensin didekatkan dengan api, itu emosional. Emosional itu bukan kata-kata yang tinggi, bukan. Kalau penyarikan dengan suara yang lantang, itu tidak bisa disebut dengan amarah. Emosional itu menyambar-nyambar dengan tanpa kontrol. Nah, ini termasuk kepada golongan yang amarah. Jadi golongan yang pertama ini termasuk seperti emosional, kemudian ria, kemudian ujub, kemudian ingin dihormati, atau bahasa kita gila, dan lain-lain. Ini banyak nih, 10 penyakit hati. Kemudian lawamah ini tidak bisa dipegang. Lawamah ini seperti angin. Dan angin, kalau ini api. Jadi biar kita lebih, kalau mulhamah ini yang kita kenali, orang ini sudah mendapat petunjuk, dia tahu. Dia mengetahui mana baik, mana buruk, dia tahu dia. Tapi ia kecintaannya akan dunia lebih tinggi. Misalnya minum-minuman keras itu, mabuk-mabukan itu haram, tahu. Tapi ia tidak bisa meninggalkan kecintaannya akan mabuk-mabukan itu. Nah, ia tidak bisa meninggalkan akan kecintaannya akan kenikmatan dunia. Itu disebut dengan mulhamah. Jadi ini kecintaan akan dunia, kecintaan dunia. Nih, kecintaan dunia melepaskan akhirat. Bolehkah bahasa itu disebut dengan mulhamah atau syufiyah? Kita kenali beberapa ciri ini sehingga kita bisa mengenali kelakuan kita. Mutmainah ini lebih tenang. Mutmainah ini artinya sesuatu yang sudah mendapat petunjuk. Artinya perbuatan itu artinya ia dasari atas petunjuk, perbuatan yang didasari atas petunjuk. Yang artinya perbuatan yang didasari dulu atas petunjuk. Kalau rodiah
Al-Fatihah ini masuk ke makam fana. Kalau Mardiyah ini masuk ke makam fana, oh fana. Kalau Kamilah ini masuk ke makam baka, oh mana aku tidak jelaskan. Ini karakteristik daripada perjalanan kehidupan kita, layak atau tidak. Jadi Fatihah ini akan merumuskan kehidupan kita semuanya, 113 surah, tidak ada yang bisa bertentangan dengan Al-Fatihah. Coba lihat. Kata Allah, dan Fatihah, diri engkau itu aku bagi dua. Kita ini Allah bagi dua. Ada dalam dirimu itu hak engkau, dan ada hak aku. Apa yang menjadi hak Allah? Nih yang tiga. Selama yang tiga ini jangan dipakai, karena ini bukan hak engkau. Maka pakaian kita itu sebenarnya yang mana? Ini pakaian kita. Ingat tidak kita yang pernah mengikuti bahasanya training suluk di gunung? Biar guru lepaskan pakaian masing-masing, suruh mati. Nih kita tenangui mana pakaian kita. Ini pakaian kita, ini pakaian Allah. Kalau ini dimasukkan ke dunia, bagaimana akan dunia? Bisa lah. Ini jangan dibawa ke dunia. Ini pakaian Tuhan. Jangan dibawa ke dunia. Bagaimana ciri orang yang membawa pakaian roh menjadi pakaian dunia? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini pakaian Tuhan. Ketika kita dipuji, terbang. Pakaian Tuhan ya. Dihina, sakit hati. Wajar lah. Ini kita semua berada di sini. Masih ada, kalau masih ada rasa itu, bagaimana kita mau sulit? Jadi saya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim masih terbuai dengan sanjungan. Patutlah kita hidup di dunia. Nilai pakaian kita. Jadi kalau disuruh mandi oleh guru tuh lapas pakaian ini 63 ini dari lapas, jangan dipakai. Itu maksudnya. Maliki yaumiddin, masih ada rasa dendam. Ya, ingin membalas. Nih baju, jangan dibawa ke sini, maka engkau dapatkan dunia. Allah turunkan, Allah lahirkan kamu ke bumi ini, manusia itu dengan proses 7 ayat Fatihah. Dan proses tersebut menjalani sebelum nih lahir ke dunia 77 pertanyaan. Jadi di sini pun di bawahnya ada angka 7. Kenapa? Lapisan hati Allah tentukan dengan 7 lapisan. Maka orang yang sukses dilahirkan ke muka bumi ini, tanggalkan pakaian. Mana pakaian kita nih? 3 ini jangan dibawa ke dunia. Engkau dapatkan dunia dari Tuhan. Engkau aku lahirkan ke dunia, engkau sudah menanggalkan yang 3, jadi jangan dibawa lagi ini ke sini. Ini batasan, makanya kita garis 2 ini sudah batasan nih. Jadi pakai nih. Ini batasan dalam pemakaian diri kita, jangan dibawa. Kemudian Allah ciptakan hati kita abah di dalam diri. Allah ketika Allah turunkan kita ke muka bumi, Allah jemput lagi.
Ya, Allah jemput suruh boleh lagi. Tapi apa pakaian kita selama di muka bumi ini, kalau hendak kawah bulik, jadi semua orang menghendak bulik, ya kan, kita ada ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih orang-orang yang sukses buliknya, nah semuanya ke sini. Terus jangan nih baju pakaian kita, nih pakaian kita, ya kan, nang harus disebutkan dilepas. Kenapa ini disebut pakaian? Karena ini aplikasi ada di tubuh kita semua. Kadang mau tidak, tapi ya Tuhan jangan dipakai. Rasakan. Selama hidup di dunia, Allah haruskan membawa memakai baju yang empat. Ia bersifat mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kafilah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, radiyah, dan mardiyah. Al-Quran dasarnya. Ini pakaian kita kalau anak sukses kulit. Tapi kalau ingat, manusia itu kan sebelum sakaratul maut ada yang disebut dengan gambaran. Kenapa ya gambarannya lebih susah? Karena memakai yang tiga masih ke sini. Itu paling bahaya. Tuh amarah masih dibawa. Ini kan ada, jangan dibawa lagi ke dunia. Yang tiga ini jangan dibawa. Yang tiga di sini jangan dibawa juga ke dunia. Ini pakaian yang kali dunia ini jangan dibawa. Ada masih ingin dihormati, sifat ujubnya, sifat riaknya. Lalu saat Jabratul Maut ingin pulang bagaimana? Itulah yang lebih sulit. Makanya pantaskah kita sekarang itu untuk masuk kepada suruh. Allah sudah membuat berita ini dan Allah letakkan di surah ke-77. Bayangkan, Allah letakkan di surah ke-77 ayat 25. Ayat 25. Itu luar biasa. Dan manusia lahir ke muka bumi ini menjalani 77 pertanyaan. Nah sekarang 7 tambah 7 berapa? 7 tambah 7 berapa kira-kira? Kalau 14, 7 tambah 7 14. Kemana letaknya? Nih, kita memperbandingkan spidol ini tambah spidol. Jadi berapa nih? Spidol. Kalau spidol ditambah spidol jadi akan 1. Kan ditambah 7 tambah 7 tuh Al-Quran. Ada 2 tiang tambah tiang. Berapa bikin tiang masjid? Tambah 2 tiang lagi. Apakah menjadi 1 tiang? Tiang sebutan itu tidak akan bergeser. Itu hebatnya Al-Quran. Coba, manusia menjalani 77 pertanyaan di dalam kelahirannya. 7 diletakkan di dalam surah ke-77 ayat 2 dan 5. Membaca huruf rumus. Salahkah kalau tadi 14? Salah 14. 7 dan 7 inilah menjelaskan menjalani proses 7 ini dan menjalani 7 dan ini kan pecah 7. Semua ini pun jadi pecah 7. Semua pecahan 7. Kita tidak akan bongkar itu dulu. Kita akan bongkar Fatihah dan hati. Ini diri kita seikungan.
Ini yang ini rumahnya, ini wadah memorinya, ya kayak ini HP-nya, inilah memorinya. Tuh, memori yang tempat menyimpan semuanya di sini. Kalau 7 tambah 7 14, apa tuh hurufnya? Nih kemana gugurnya nih? Ya, 7 tambah 7 14. Apa bacanya? Kemana kembalinya? Siapa yang diberi nama Ahmad? Alif 1, H 5, Mim 4, Dal 4. Berapa jumlahnya? Quran itu kadang bisa dipalsukan. Cerita apapun di dalam Al-Quran, ia akan kembali ke titik nur. Inilah yang disebut dengan nur. Yang disebut dengan nur kita. Coba ingat, manusia dicipta dari mana sih asalnya? Daripada nur, ya kan? Hati dicipta dari mana? Nur. Perjalanan setelah ia jahir, ia akan menjalani 77. Baru jadi batang tubuh. Setelah jadi batang tubuh, kemana kulitnya? Kulitnya nur Allah letakkan di surah ke-77, diletakkan Allah pada ayat ke-25. Dua ini disebut dengan Ahmad. Inilah yang disebut dengan hayat ini. Tuh, bayangkan. Bisalah ada yang mau masuk Al-Quran, ada apa bisa. Allah tidak sembarang letakkan penomoran ayat dan penomoran surah. Allah jelaskan wa'atimul hajah, kamu kerjakan haji, sempurnakan hidup hayat. Sempurnanya hidup seseorang itu ia mengetahui asalnya dari mana. Ia berasal daripada nur yang disebut dengan Ahmad. Maka kembalinya ke Ahmad. Maka proses sempurnanya hidup seseorang itu ia mengenali 7 ayat Fatihah. Bagaimana kita menyempurnakan hidup itu? 7 ayat Fatihah dulu kenali. Apakah di dalam hidup kita akan membawa pakaian yang 3 ayat ini? Baik. Apakah kita ketika hidup masih membawa 3 sifat dalam hati kita? Sempurnanya hidup seseorang ternyata ini yang sudah disebut dengan abduhu atau abdi, yang disebut dengan insan, yang disebut dengan manusia. Ia tidak membawa pakaian yang 3, dan ini hatinya pun Allah tidak memandang jasad lagi, tapi Allah pandang hatinya. Allah pandang dirinya dahulu. Iya, pemakaiannya tidak membawa yang 3. Baru Allah koreksi lagi ke dalam ke hati. Allah koreksi lagi ke hati. Masih kita bawa yang 3 ada. Nih yang 3 masih ingat kali kita? Amanah. Selalu ingin dihormati. Bahayanya orang yang selalu ingin dihormati ini ketika ia memiliki jabatan. RT kah, pembakal kah, tuh, ya kan, jabatan menipu kita. Hati-hati. Bukan jabatan kada baik jabatan. Tapi apa? Jabatan menipu kita, tertipulah kita. Kada pengandu lagi mana dunia, mana roh. Itu tertipu. Jangan memandangkan jabatan itu yang kada baik. Kita yang kada mengerti tentang diri kita. Maka penjelasan kita lawamah ini disebut dengan unsur apinya juga kalau kita letakkan di sini. Ini angin, ya kan?
Setelah angin, nisubiah mulhamah ini disebut dengan air. Maka mutmainah inilah yang disebut dengan tanah. Turun lagi setelah tanah. Ini apa nih? Nah, turun lagi. Nah. Tuh, rumus. Bayangkan. Selalu rumusnya itu kun fayakun. Coba. Ini 4 unsur. Jadilah Adam. Dari 4 unsur itulah yang menjadikan Adam. Makanya berikut, alhamdulillah kan sudah haji. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan terhitung 1 kali bertemu daripada Hajar Aswad. Kenapa? Tawaf dimulai daripada Hajar Aswad dahulu dan berhenti di Hajar Aswad, dihitung 1 kali. Dalam manasik tidak akan didapatkan penjelasan itu pastinya. Pernah kali kita menanyakan kenapa sih manasik haji tidak menjelaskan secara rinci, atau kita yang menanyakan kenapa tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Tuh, Hajar Aswad diletakkan oleh empat diri. Kita tidak sebut agama, diletakkan. Diri yang pertama disebut dengan majusi. Diri yang kedua disebut dengan diri yang ketiga disebut dengan yang keempat disebut dengan Islam. Tuh. Kalau di dalam sirah nabawiyah atau sejarah hadis itu kan diletakkan oleh 4 agama. Lambangnya apa? Simbolnya lakum dinukum waliyadin, lambang perdamaian. Maka orang melakukan tawaf di Ka'bah dimulai daripada Hajar Aswad, ia dimulai dengan melepaskan nih 3 baju ini, ya kan? 3 baju yang dilepaskan. Mutmainah apa? Mutmainah hanya menjadi sandaran. Coba ya, rasakan. Membersihkan hati itu dengan melepas amarah, lawamah, mulhamah, kecintaan akan dunia, dan sampai selesai, sampai di ujung bersih, tidak ada kekotoran lagi. Artinya kita itu mulailah dari perdamaian, dari hati yang damai, dan berakhir tetap dengan hati yang damai. Kenapa? Boleh jadi ketika manusia itu bermasalah, berhadapan, berelaan, ya, bermaafan, sudah pulih, berbelakangan apa yang terjadi? Itu namanya apa? Tawaf dimulai dengan hati yang damai, selangkah 2 langkah sudah mulai kotor. Syaratnya 1 putaran itu tidak ada bantahan untuk kekotoran hati kita. Bayangkan, Allah informasikan itu. Cara kita mulai makankah, mulai minum, mulai bangun tidur, semuanya Allah berikan petunjuk cara hidup kita. Sampai cara lagi, wa'adimul hajjah, sempurnakan hidupmu dan cara kamu hidup. Jadi ada alasan kenapa dimulai dari mana Rasulnya, karena ada agama. Coba bayangkan kita rasakan. Ya, jadi umrah dan haji yang sedang bertawaf di Ka'bah itu ia benar-benar melepaskan kecintaan akan dunia. Bila ini kau dilepaskan, maka yang bersifat angin, diri kita ini bersifat angin, kadang kahulu, kadang kehilir, tidak bisa dipegang. Tuh, selesaikan. Kemudian 10 penyakit hati kita buang semua, baru sah tawafnya tuh. Baru sah tawafnya. Karena apa? Karena bicara kenapa? Karena kita ini pakaian kita ini, pakaian kita jangan melupakan yang 3.
Hanya yang mutmainah inilah yang berdampingan dengan. Jadi mau kita jumlahkan, mau diapakan pun rumus ini kita akan bisa merincing dari apapun. Silakan cari surah-surah lain yang bersentuhan dengan urusan hati, temukan pada ayat dan penomoran ayat dan surah, pasti akan terhubung nomor. Jadi orang haji kadang-kadang dibicarakan bab haji. Ini masuk di rukun tawaf. Tawaf ada beberapa sebutan. Coba. Tawafi. Ada yang disebut lagi, yang disebut dengan apa perbedaannya? Kalau tawaf ini disebut dengan Ka'bah. Nih, berarti ini dunianya. Karena Ka'bah berarti urusan hati. Kalau ini urusan tubuh yang disebut dengan bumi tadi. Itu perbedaannya. Nah, kita di Ka'bah tuh tawaf yang ini kan, Tapi kalau sudah ada tulisannya ya di sini sudah, ya kan, tawaf. Jadi orang yang tawaf di Ka'bah itu ya akan diproses apa yang diproses? Wujud dan jiwa aja, membersih hatinya tadi. Inilah yang disebut dengan mabrur. Iba sudah tawaf wada. Tawaf wada itu apa? Ia mengenali nih perpisahan dengan yang tiga ini, maksudnya kadang ditinggalkan adalah ini. Itu makanya tawaf wada, membersihkan. Mungkin sebelum kita berangkat haji, nih pakaian kita yang tiga nih masih. Iba sudah haji bersih hati, unang tiga ini kah yang selama ini membuat aku kehidupanku begini, emosionalnya ada, suka berjanji, suka ini, suka itu, cita akan dunia. Ini kah? Tawaf keliling yang disebut dengan tawaf wada. Aku lepaskan perpisahan dengan yang tiga itu mabrur. Ini pas sudah datang haji, biar buka toko lagi berjualan ke bapak. Kebanyakannya orang anak mendapatkan haji yang mabrur, ibu sudah datang haji 40 hari berdiam di rumah. Siapa dalilnya? Iya pahami ibu diri. Kenapa ibu datang haji itu jangan lepas dulu. Urusan dunia jangan dahulu, itu maksudnya. Padahal saat tawaf itu bersihkan hati kita dari kecintaan akan dunia. Itu maksud sesungguhnya. Nah sekarang kita ini kada pernah tawaf, kada pernah ke Makkah. Bagaimana tuh tawaflah pada hati kita sendiri. Koreksi 63 nih adakah di dalam hati? Maka mulailah membersihkan hati daripada yang tiga ini. Ada masalah, berdamailah dengan masalah. Sudah tidak memikirkan masalah. Kemudian sering menemukan nomor 3. Ini orang kantor sulit nih. Disuruh tanda tangan. Ada tanda tangan tidak dapat duit, tanda tangan dapat duit, ya kan? Sulit nih. Ada tanda tangan seorang kanan. Tuh masuk di nomor 3. Pas ada salah di situ. Mungkin amarah dan lamah mudah kita tinggalkan, tapi di nomor 3 ini akan lebih sulit. Maka disinilah kita membicarakan ini pakaian yang harus ditanggalkan, harus dilepas. Nah, makanya diletakkanlah pada surah ke-77 dengan proses 77 pertanyaan, diletakkan lagi kepada atau dikembalikan lagi lah kepada nurnya. Nah, kayak apa memakai yang ini? Kayak apa memakai yang ini? Sedangkan ini sebuah aplikasi. Maka di dalam surah pun diterangkan di luar sana, roh ini kan
ketika dihembuskan itu dan sudah menjadi hati, nafsu kita ini sudah ditanya, siapkah sudah ya? Jadi ujar roh kita nih, nafsu kita, ya Allah, kada akan mampu, mustahil. Karena setiap nafsu itu pasti cenderung untuk membuat keburukan. Aku kan menjamin diriku mampu menjalani semuanya, melepaskan yang tiga. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku maha pengampun. Artinya apa? Roh kita ini sudah, sesungguhnya aku maha pengampun. Maka dasar disitulah yang kita kaji. Apa yang kita kaji? Kembali lagi di dalam surah Al-Baqarah diterangkan sana. Ketika ini berbentuk hati, diperlihatkanlah kehidupan kita sampai kita mati. Jadi kita ini masih berbentuk hati itu, masih daging yang melekat. Kita dudukkan di sini sebentar ini waktu di alam rahim, umur 4 bulan, roh dihembuskan itu sudah Allah perlihatkan kita duduk di sini sebentar. Pada waktu itu sudah Allah perlihatkan, mampu ada duduk di situ, mampu. Sudah Allah perlihatkan itu sebentar. Kemudian Allah takdirkan lagi seandainya kita duduk di sini, pasti sisi langsung sanggupkah engkau duduk di sini? Oh, parah. Ketemu pada suatu takdir tanda tangannya atau ada kwitansi. Sanggup atau ada? Tuh, kayak apa kayak kita di situ. Ya Allah, kan ini kan baik, ini dosa. Tuh, sesungguhnya ajar tadi, nafsu itu yang cenderung berbuat keburukan pada Allah. Senyum Allah. Malaikat memperlihatkan apa semua. Apa kata Allah? Belum lahir ke bumi sudah tertipu. Engkau takut akan dosaku. Sekarang kan tanda tangan kita praktik harus. Ini siapa yang tanda tangan? Kan kata Allah tadi, maha pengampun. Aku tahu kada mungkin bisa menghindari. Itulah ayat yang menerangkan sesungguhnya penglihatan dan pendengaran aku uji dengan perintah dan larangan. Sekarang tanda-tanda ada bahasa perintah, ada bahasa larangan. Larangan ini apakah termasuk perintah? Masuk ada tuh perintah. Itulah dasarnya istighfar. Istighfar itu bisa berlaku karena kita berlakunya pada menyadari pada siapa kita. Kan sudah aku pada ya Tuhan. Nih pakaian engkau di dunia tuh nak ini nah tujibul qalab. Coret. Mana yang disebut tadi? Nih tujibul qalab, leburkan hati. Kan buat main hati tenang tadi kalau leburkan hati yang tenang. Siro nur. Ya, sirut nur ini, nur inilah yang disebut dengan pancarannya. Belum nurun ala nur ini, nur yang pertama ini pancaran nur yang disebut dengan nur Muhammadnya di sini. Nah, itu yang disebut luburkan. Ini yang berbuat nih yang tanda tangan. Ujar hati dan arah. Kan hati kan tahu ini kan baik ya hati. Berarti hati ada mampu, nggak ada mampu aku ya hati satu. Dah, aku angkat tangan aja menyerah. Sekarang masuklah ke dia yang disebut dengan Nur Muhammad. Nih dia jawab. Tenang nih.
ujar dia tadi. Ini kan yang ridho atas apa? Ya itu nafsul mutmainnah, radiyatan, yang ridho apa? Menerima perintah dan larang. Hati kita kan berbicara, pinambut mana baik, mana buruk. Karena Allah berusahalah menghindari, itulah kesempurnaan diri. Sempurnanya Al-Maidah diturunkan apa? Saat membicarakan bab haji ini. Sempurnakan itu, berpikir nih, hati tadi berpikir, kan baik nih, dosa kan? Iya, memang dosa itu kan aku tahu, dan dosa aku yang mulai. Dan ini memang ketentuanku, kedatangannya. Ujian hati, kada mampu, selesai hati. Sama, berbicara yang pernah ada kita itu. Saat ditemukan sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa kita hindari, tapi kita sudah berusaha untuk menghindari. Tuh hati, berbalik. Menjadikan hati yang tenang itu bukan semata-mata langsung banget habis tolak putus. Coba aja, saking imannya kuat kepada mau tanda tangan, ya boleh ke rumah, kadang awas surat pemecatatan. Terjadilah depresi. Mana mutmainahnya? Mutmainahnya mana? Tenanglah hati. Sibuk dengan dunia lagi. Kekalahan kita itu. Angkat-angkatlah hati. Ya. Inilah kalau mutmainah ini disebut dengan malam. Masuklah ke dalam. Setelah masuk ke dalam, inilah yang disebut dengan fuad. Di sini yang disebut dengan lu. Kalau kabilah, inilah yang disebut dengan, kalau sudah di atas lok, jangan tuh dinamo tukang gilingnya itu. Artinya inilah tempatnya yang disebut dengan huruf, yang disebut dengan dunia, kasar. Nah, kita paham lagi sekali. Karena ini praktek lah. Kita ini hendak masuk ke suluk, tapi amaliyah perilaku kehidupan keseharian itu kadang kalau memakai praktiknya masih. Di mana maminan pinatu baik dan buruk, ini baiknya digawilah. Maka ada tebang tegas sekali. Kan ada bahasa itu kan, harus tegas. Hak, ya kan? Ada sesuatu yang ada bisa. Karena kata istighfar itu ada dasarnya. Aku menyukai orang yang berbuat maksiat, tapi ia ingat. Paham lagi kan? Ketika berbuat itu, kita tuh kata menghindari ada. Jadi kita sempurnakan diri itu dengan apa dulu? Dengan akal pikir dulu. Oh jangan ini, udah jangan pakai sudah hindari hari ini. Esok turun pulang kantor, sodorkan lagi, mampu lagi menghindari, esok disodorkan lagi, sedang disodorkan surat pemecatan. Mun kadang mau silahkan mengundurkan diri. Tuh apa yang terjadi? Tenanglah, mana mutmainah. Ya, cuma kayak itu aja katanya kasar aja, tidak nyarang. Masuklah ke dalam. Kalau Allah tidak takdirkan untuk kita tidak tanda tangan, kadang mungkin itu ada kejadian. Kita sudah kuat nih menolak, maka Allah dia ridho, neraka pun ridho, Allah memberikan dosa ridho. Ia ridho menerima semua takdir yang Allah tentukan, ridho semua, tidak takut lagi sudah. Karena aku percaya Allah Maha Pengampun. Bujurkah ya Tuhan? Redaksi di dalam 77 pertanyaan Tuhan itu ada baca itu, khusus kita bahas itu. Roh menjalani 77 pertanyaan. Salah satunya, kalau engkau salah,
aku benarkan. Kalau kita tanda tangan salah atau ini, tanda tangannya salah, nang bagara tanda tangan itulah yang dibenarkan. Itu maksudnya. Ini membedakan hukum dan pelaksana hukum. Hati-hati di situ. Kita tidak membenarkan tanda tangan ini. Tanda tangan salah. Kita tidak membenarkan. Karena itu pekerjaan. Tapi konsekuensinya yang ke sini. Kira-kira tanda tangan tadi kita cabut ini kan Fuad yang melihat menggerakkan. Jadi Fuad ini yang melihat siapa yang menggerakkan sesungguhnya nang bagarak turun lah sini. Jadi ujar Rodiah tadi gawinya. Oh, kita ada apa-apa juga kan sidim juga nang bagarak. Ujar si Radiah. Lalu turunlah ke bawah. Ini saudaranya turun ke bawah. Tuh, begitu turun ke bawah. Nah, ujar nang tukang suruh membuli lawan aku. Dia. Aku tidak. Konsekuensi hukum tetap. Dosa, ya dosa. Itu konsekuensinya. Tapi apa? Dia. Adakah dosa yang kadang bisa dihapus? Karena dasarnya kita di sini. Kita mengucap istighfar, tapi dasar kita berbuat tidak menyerahkan kepada nur saat berbuat tadi. 1000 kali istighfar kadang bisa hapus. Itu dasar. Dasar ketika berbuat baik perintah maupun larangan 1000 kali istighfar kalau tidak diserahkan kepada nur, inilah yang disebut dengan nurus sholat. Padahal bisa. Dasar istighfar itu harus penjelasannya ke sini dulu. Tapi kalau masih batang tubuh tidak mengenali semuanya, istighfar itu sia-sia cuma bacaan. Dia membuli kepada kawal lagi menuduh kepada siapa? Jadi nambah radiatam marodiah mandiah inilah yang disebut dengan roh. Roh inilah yang disebut nyawa dalam batang tubuh. Awalnya roh menjadi nur, masuk batang tubuh menjadi roh atau disebut dengan nyawa. Bolehlah kasar yang disebut insan kamil. Inilah roh yang bersaksi ana antallah, inilah kamilah. Baka. Jadi kita nih di sini aja nih berlaku kita hidup tuh dua ya, marodiah dan kamilah, dua aja pemakaiannya. Ingat kada di mana letaknya? Tidak ada huruf, tidak ada suara. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Nih, tidak ada huruf, tidak ada suara. Kemudian apa? Cukup diketahui. Nih, kenapa? Karena ingat semua. Jadi kalau anak mengetahui lapisan yang paling terdalam di dalam lub inilah. Kalau kita mau gambarkan di dalam lub itu kan satunya nang asal yang pertama dihembuskan. Lub kan bercampur masih, bila sudah terapuk, sudah bercampur, dibagi-bagi kilometer makinnya sama. Itulah yang disebut dengan lub. Nah, lub inilah rulik yang disebut dengan wadahnya. Inilah aku keluarkan dari tulang nih. Itu Al-Quran menerangkan. Jadi kita tuh meletakkan, mengembalikan proses kehidupan ini untuk pulih ke asal kita di sini. Pulihnya kemana? Yang disebut dengan nur yang kasar.
Ini wadah kita beli. Jadi kalau mau berlaku silakan. Kita hidup di dunia, dua perintah dan larangan ini kedua-duanya dari aku ya Tuhan. Adakah yang mana melarang? Kan bisa kalau manusia yang melarang kan akan berdosa. Justru Tuhan yang melarang. Konsekuensinya larangan memang Allah siapkan dosa. Tapi kenapa kita kadang kau menggawi dalam keadaan terpaksa? Adakah manusia yang kadang pernah tergawi? Tapi ketika ia berbuat sadarnya ketika ia berbuat larangan, sadarnya kemana? Tuh. Aku lebih menyukai orang yang anggapannya tadinya tanda tangan atau mabuk, terus di sini mabuk, ini larangan. Nah, ketika ia mabuknya di sini, ia menyadari aku lebih menyukai dengan mabuk. Ini anggapannya perintah sholat. Tapi di dalam sholat ia tidak kembali ke sini. Tuh. Apa? Orang yang sholat hanya pada ada yang tiga sifat hati. Kisah kita benar, kisah ulama. Tahu dengan hukum ulama ini kan orang yang mengerti hukum-hukum Tuhan, tapi tidak ada memakai. Itu maksudnya lebih mencintai akan dunia nih di batasan kita. Ini kesimpulan yang minggu lalu kita simpulkan ini supaya kita tahu memakai. Kita mulai ini kan perlu dihafal, kan usah amarah, lawamah, mulhamah ini kada perlu. Cuma yang kita pahami itu adalah cirinya. Bahasa umumnya kurangi penyarikan. Artinya penyarikan itu bukan ditandai dengan suara yang lantang atau suara yang tinggi. Penyarikan itu sesuatu yang menyambar. Menyambar itu maksudnya kadang-kadang tak sambat apakah, tapi berbetulan dengan kejadian yang disambat, hati langsung nyambut langsung. Nah, itu amarah. Kalau lawamah tadi pegang buntut kepala menghambat, jajak di kepala buntut menghambat dia. Artinya dia pegang di buntut kepala menyeruduk, jajak di kepala buntut menghambat. Itu sama. Disebut dengan lawamah. Kalau mulhamah ia lebih mengambil apabila ditemukan dua hal, ya kan? Ia bisa menghindari, tapi ia tidak bisa menghindarinya, tetap mengambil dunia. Itu disebut dengan mulhamah. Jadi mulhamah itu seseorang yang ditemukan pada dua hal pilihan yang paling sulit. Yang mana kita mengambilnya? Maka ambil dulu untuk menghindari, karena menyempurnakan diri. Bila sudah ada kawan, kan banyak yang kadang menghindari. Pas kita berjalan di kerumunan, tetamu orang segerombolan mabuk-mabuk minuman, ditangkapi orang landing mendebano, tahulah kita kada minum. Itu banyak terjadi dan ini fakta. Maka saat minumnya sadar. Pernah nggak orang bercerita, aku sudah hampir minum, tapi nanti kalau datang, kata ini terjadi ini. Ada kekhawatiran. Aku boleh membela diri, menyelamatkan yang lain. Tapi saat minum, ia di sini untuk menghalalkan istighfarnya. Ketika ia minum, ia istighfar, astagfirullah, ia terima dosa minumnya. Tapi istighfarnya tadi akan sampai. Tapi kalau ketika ia minum, ia abai dengan asalnya. Dasar istighfarnya dari mana? Dasar istighfar itu kan mengenal. Istighfar tidak akan ada sebelum ada pengakuan ana Allah. Ingat, sebelum ada persaksian. Maka ketika kita berbuat, persaksikan dulu. Inilah yang disebut dengan tawaf, yang suci, mensucikan, berakhir pada hurba adalah disebut dengan persaksian. Persaksian peristiwa, persaksian yang membuat peristiwa, persaksian yang menjalani sebuah peristiwa itu disebut dengan tawaf. Itu dasarnya kita. Jadi di dalam berbuat itu membaca istighfar, persaksian kita sah atau kada dahulu nih. Persaksian kita dahulu.
Itu maksudnya. Kalau tawaf yang disebut di sini kan orang yang ritual mengerjakan haji, ia akan menjadi proses kurban. Ini proses apa yang diprosesnya? Yang diprosesnya adalah rukun-rukun haji. Ketika ia tawaf mengelilingi Ka'bah, ia akan proseslah kehidupannya setelah selesai mengelilingi Ka'bah, tembus kada Ka'bah itu ke dalam hatinya. Kan tawaf mengelilingi Ka'bah itu kan, Ka'bah itu simbolisasi, simbol daripada hati kita. Ia mengelilingi Ka'bah tapi hatinya ada sampai ke hati. Itulah yang disebut dengan khurfa. Ia akan proses kesucian berikutnya. Tapi apa nih? Ini tawaf disebut batang tubuh ketika terjadi pada tubuh kita, pada bumi kita. Makanya surah ke-77, aku jadikan bumi tempat berkumpul. Mana yang berkumpul? Perintah dan larangan. Tuh berkumpulnya. Bisalah kita meninggal larangan. Al-Quran sudah menerangkan. Aku jadikan bumi tempat berkumpul. Lalulah jahirnya tempat berkumpul manusia, binatang, pohon, ya jahirnya. Nah sekarang dilihat binatangnya aja juga. Padahal tempat berkumpulnya manusia, oke, silakan ditafsirkan dengan yang jahir, yang terlihat dengan mata. Manusia membawa sifat dan bentuk rupa yang macam-macam, itu sudah menjelaskan mana perintah, mana larangan. Tempat berkumpulnya binatang atau hewan, hewan membawa sifat apa? Perintah dan larangan, semuanya ujian. Mau apapun, mau ditafsir secara jahir, secara nyata, tekstual pun tidak akan lepas. Mau ke dalam lagi, lebih jelas lagi, kada akan lepas. Jadi antara jahir dan penafsiran ke dalam. Maka yang disebut dengan maknawiyahnya itulah, Ka'bah ini disebut dengan maknawiyah. Hati inilah yang disebut dengan ma'ani. Itu sebutannya. Bapak yang tawaf di Ka'bah itu maknawiyah. Ka'bah ini simbol saja. Sesungguhnya aku tawaf di Ka'bah ini tuh hatiku lebih damai. Aku membersihkan hatiku selama hatiku ini tak pakai yang tiga ini. Aku tawaf di Ka'bah itu membuang yang tiga. Mabrur hajinya. Itu yang disebut dengan mabrur. Itu maksudnya. Nah, jadi buang pakaian, apa ya guru, lepaskanlah pakaianmu. Pakaian kita di dunia dan ini, pakaian di dunia di dalam Al-Fatihah nih yang 4. Sekarang mau masuk, kenapa garam maka disebut dengan suluk? Tuh, kembali diri yang kembali disebut dengan suluk. Siapa yang kembali? Nih roh kembali. 77 masuk di rumus 4, kembali kepada nur, itu suluk. Sekarang dengan ritual, dengan membuat napas, kenapa harus napas tuh yang suluk? Karena roh ini masuk ke dalam batang tubuh, simbolnya dengan napas, mengembalikan napas itu ke rumah asalnya itu kemana. Inilah yang disebut dengan suluk, diri yang kembali. Nah, maka syarat suluk itu lepaskanlah ini. Kenali batasan-batasan yang kita tidak boleh memakainya lagi. Selama ini kita masih memakai yang ini dipakai, apa ya guru? Lepaskanlah baju, lepaskan pakaian. Nama nasabah ilmu, lepaskan.
yang merasa paling susah hidup lepaskan. Apa? Bila kita merasa paling susah hidup, maka ujar Tuhan pakaian ikam di dunia itu ada ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujar Tuhan, sudah siapkah untuk hidup di dunia? Itu ada hadis. Sudah siapkah? Kenapa jarang Tuhan? Karena aja Tuhan bilanya salah, kubujurahkan. Bila inya miskin, artinya kucukupakan. Bila kekurangan. Nah sekarang merasa paling susah, merasa kada cukup. Makanya Tuhan kosamu itu baju engkau. Ayat 4. Di mana hak kita mengeluh. Makanya haram berkeluh kesah. Karena ini pakaian dunia sudah Allah siapkan. Kan ada alasan lagi bagi kita untuk ini, itu, ini. Kan ada alasan. Nah, sekarang pakaian hati apa? Mutmainah. Orang berkeluh kesah, tenanglah hatinya. Berarti ia membantah. Ketika ia membantah ini, maka ia seolah-olah menolak dirinya, menolak bumi. Ini yang orang matinya akan diterima bumi. Karena kebanyakan berkeluh kesah selama hidupnya. Iya, ketika ia berkeluh kesah, ia akan menerima akan bumi, hatinya ada tenang. Berarti ia akan ngakui tanah. Ia akan mengakui. Coba gambarannya. Jadi kalau kita hendak subuh, kenapa? Karena dari Banjarmasin kemarin malam Jumat kumpul untuk semua sudah mendapat petunjuk, banyak yang ditemui almarhum guru. Ternyata ujar almarhum guru, jamaah sadang sudah suluk. Jadi kalau kita evaluasi pengajian kita ini sudah 80% di bab haji itu sudah menuju kesempurnaan diri, tinggal menyempurnakan dengan surah. Semua kita pribadi sudah ditemui, pas membuka di sini awal sudah ditemui sudah tersampaikan sudah semua perintah guru apa? Laksanakan sunnah. Makanya ini harus kita bolak-balik, ini kita kupas. Habis ini kan saya itu apa lagi sudah. Inti pertama itu adalah paling tahu dulu. Kalau sudah tahu masuk ke saya itu kan sudah selesai menjawab yang 77. Inilah kenapa ada kita bongkar yang 77, kita informasikan adanya 77 itulah yang disebut dengan sa'i. Itu pertanyaan 77 itulah perjalanan sa'i kita. Lari kecil. Makanya dari Syafa ke Marwah. Antar hakun lawan ada kita ke dunia, itu maksudnya kan hakun naik ke dunia, sudah nyaman di alam rahim, sudah nyaman di alam roh. Aku di sini aja gitu, aneh aja, biar aja kita mau ke dunia. Ada roh kita yang seperti itu. Jadi itu maksudnya. Saat itulah perjalanan, makanya bibi yang merasa, yang pernah melahirkan, dia akan merasakan antara anak terparakan lawan kanda. Itu sa'i. Kenapa? Karena ada jiwa yang menjawab, ya Allah, aku pada usahanya dilahirkan. Di sini aja kita rapi sudah, aku nyaman di sini. Ada jawaban seperti itu. Inilah perjalanan 77. Ketika kita akan dilahirkan itu disebut dengan sa'i. Maka proses sa'i ini sama dengan proses kelahiran sudah beresin, sudah ridho, sudah akan takdir semuanya. Dan Allah sudah meridai semuanya. Jadi berita sa'i ini sudah dianggap beres sebenarnya. Makanya datang almarhum guru. Kita pun tahajud. Kita ceritakan setelahnya. Tahajud kenapa? Karena sudah memasuki di pemilu, ternyata benar. Saatnya langsung. Ayo, apa ya guru? Sadang sudah pulihkan. Napas dunia ini sadang sudah pulihkan. Bila sadang sudah pulihkan napas dunia, kada ada huruf, kada ada suara. Tuh,
Rawangan aja nah, akhir kehidupan kada ada lagi huruf, kada ada lagi suara. Adalah huruf dan suara di sini. Kembalikan niat kita sembahyang berawal dari niat. Boleh ke asal hukumnya niat. Niat diri kita naksikan hurufnya kada ada lagi, suaranya kada ada lagi. Setelah kita kaji ulang ternyata guru pun kada ada huruf dan kada ada suaranya lagi. Adalah sanggup mama dari guru semalam. Pada dokter menyatakan apa? Kada jadi bingung juga dokternya di padiri kada bawa. Kada mau lagi sejak suara. Bila sudah kesuluk itu bin akhir kehidupan kita. Bagaimana kita diadakan, seperti apa diadakan itulah boleh. Dan guru sukses menjalani itu boleh. Nah ini pakaiannya. Pakaian kita di dunia. Kenapa? Ini aplikasi. Roh kita sudah menjawab. Kadang mampu. Silahkan baca di bukunya. Kita Quran semua dasar. Apa yang sesungguhnya aku kada akan mampu. Ujar ini. Apabila aku ini ujar ini masuk hangat ke dalam hati, kada akan mampu. Sesungguhnya aku maha penyayang. Kalau aku maha penyayang, apa yang kita takutkan? Semua peristiwa yang lalu sudah astagfirullah. Semua yang lalu yang sudah kita rasakan, yang sudah kita gawi, astagfirullah, kembalikan siapa sih yang benar? Itu maksud kita. Jangan adakah saat berikut ada khawatir akan neraka yang kita takutkan. Jangan. Kita yakini semuanya. Perintah dan larangan itu siapa? Itu maksud kita. Jadi dasar istighfar itu kita pahami dulu. Makanya tadi kesulitan tobat apa yang kita baca dalam sujud akhir 70 kali dengan istighfar. Itulah ambilan guru. Dasar kita kembalikan dahulu nafas kita. Kalau kita hanya dengan zikir astagfirullah, ada yang 3 masih kita pakai, ada yang 3 masih kita pakai, tertolak tuh istighfar kita. Dari mana dasarnya kita membaca istighfar sementara kita masih memakai? Ini udah masuk korek berapa nih? Turun. Kalau boleh, ini pakaian yang di dunia, ini baju dunia, ini baju dunia. Kenapa Allah berikan baju dunia ini supaya pulihnya mudah? Kenapa Allah berikan baju dunia dari ayat 4 dan ayat 7 supaya hidup di dunia itu mudah? Jadi supaya menjalani dunia mudah, Allah berikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya Tuhan, baju engkau di dunia supaya mudah menjalani dunia itu. Selesai. Kemudian anak di dunia kan anak kulit itu di waktu kita di pertanyaan. Ya Tuhan, siapkah sudah? Kadang dulu aja. Sanggup kita lihat ke dunia tuh. Kita dulunya nggak ada tahu lahir di ke dunia itu kita lebih persentase kita dilahir ke dunia itu sangat kecil, lebih banyak ingin bertahan karena setelah melihat kehidupan dunia, wah ada tangisnya, tak banyak tangisnya ya boleh aku di sini aja gitu. Makanya lambat benar pembukaan berapa yuk. Itu penyebabnya. Ya Tuhan, maka sudah kusiapkan nih. Kita tuh mengkhawatirkan pulih. Kita tuh sudah khawatir akan kembalinya kita tuh suatu saat. Waktu dalam perintah yang Allah berikan baju yang empat. Baik Allah, makanya inilah insya Allah bulingnya nyaman bertamuan aja gitu. Jadi 4 baju hati, 4 baju dunia. Jadi ini baju batang tubuh, ini baju hati kita. Tuh pakai dulu kita. Selama kita memakai yang 4, dunia nyaman, kulit nyaman. Makanya bila kita masih pakai yang 4, dunia kita pakai yang 4, dunia ini kita pakai yang 4, bagi hati kita jumlahnya 8, huruf 8. Sebutin aja hurufnya, yaitu huruf ampunanku sesuai dengan Al-Quran di situ. Ada itu. Jangan memakai yang 3.
Tuh, jangan dipakai yang 3. 6 3 ini aplikasi dasar, ini modal, ini aku seikungan. Coba dipakai. Kita simpulkan, malam hari ini kita memang terkhusus untuk menyimpulkan, dan ini akan kita ulang sebelum masuk ke sahih, karena sudah ada perintah, ada ultimatum, dan semua datang, bukan hanya diri kita, semua jemaah Rasul masih pun ada beberapa orang sudah yang berutuk. Ini kita memang harus masuk kepada sulh, apa yang kembali semua. Maka kita harus sama-sama nantinya akan menjawab diri kita masing-masing sudah berhak atau memang sudah haruskah untuk bisa masuk ke sulh. Maka kita tinjau pemakaian diri kita, pinandui baju dunia, pinandui baju dunia kita. Tuh, mana yang harus kita pakai? Selama ini yang diperintahkan guru, lepaskan baju. Ayo Madian, lepas bajunya. Ya kan banyak orang masih ya memakai baju, ya kan? Baju dunia itu yang mana? Baju roh itu yang mana? Itu maksudnya inilah. Apabila kita memakai ini, hidup di dalam dunia, maka dunia akan lebih sulit. Coba ya kita. Kemudian apabila kita masih memakai yang 3 sifat amarah, lawamah, dan mulhamah, maka kembalinya akan lebih sulit. Itu yang harus kita pelajari sendiri. Jadi secara garis besar kita menggambarkan aktivitas atau tugas hati. Kita boleh membicarakan hati itu. Apa sih hidup kita ini? Karena hati adalah komando dalam semua anggota tubuh kita. Apabila hati menjadi komando, inilah yang disebut dengan mutmainah. Jadi jadikan hati kita menjadi komando dalam peristiwa kehidupan kita di muka bumi ini. Inilah hati yang disebut dengan mutmainah. Artinya jangan bertindak kalau hati tidak memerintahkan, dan bertindaklah tapi jangan pernah lepaskan hati, pulihkan ke hati. Itu yang disebut dengan mutmainah. Makanya di dalam praktek ini ada yang disebut dengan thariqat tijaniyah. Nah, guru kan mengenai itu thariqat tijaniyah itu. Jadi thariqat tijaniyah itu menggali, mencicipi, merasakan hinaan, cacian, caci maki, gibah, dan semuanya dari manusia-manusia yang lain. Itu thariqat tijaniyah. Bila belum merasakan fitnahan, belum merasakan caci maki, gibahan, itu ada majelis nih, belum tijaniyah. Tijaniyah itu menjadikan kesempurnaan pada nur kita. Itu tijaniyah, pengikut. Itu maksud kita. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Untuk kajian berikutnya kita masih akan mengevaluasi, karena untuk kajian ini kalau kita masih putar-putar membahas pecahan-pecahan 7, ini akan menjalani waktu yang sangat panjang, setahun pun kita akan selesai. Karena setelah ini kan ada yang disebut dengan syarih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.